Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang pendosa ini, kita yang masih sering berbuat maksiat ini, Allah masih ridha sehingga Allah memberikan terus keberkahan untuk hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada dalam hidup yang kita cari ini kecuali ridhonya siapa, Bu? Allah. Yang belum menikah, ridho dirinya terletak pada siapa? Orang tuanya, terutama ibu. Siapa? Ibu. Yang sudah menikah, ibu-ibu letak ridhonya pada siapa? Suami. Maka surga seorang istri adanya di bawah telapak kaki suami. Jadi nanti malam pas ibu suaminya tidur, silahkan dicek, lihat telapak kakinya, kira-kira ada surga apa rorombehe. Jadi perempuan mah enak ya, cium tangan suami sedekah, enggak cuma sedekah, berkah. Kemudian senyum dengan suami yang baru pulang kerja juga sedekah. Banyak sedekah bagi seorang perempuan, tinggal masalah mau apa tidak. Maka siang jelang sore ini betul siang kan ya? Saya sampai lupa waktu ini, Bu. Karena alhamdulillah ini titik ke-19 dari 22 titik yang sudah dan akan kami datangi. Setelah dari sini nanti ada sore di Jatinangor, kemudian malam nanti di mana saya lupa. Terus malam ini balik ke Jakarta. Besok subuh saya sudah harus di bandara karena jam 10 pagi ada tablik akbar di Singapura. Kemudian lusa di Malaysia. Hari Senin harus pulang ke Jakarta, mampir dulu ada kajian di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang ngundang, doain aja. Ibu-ibu saya lihat, Masya Allah Ustaz. Singapura, Masya Allah. Brunei, la ilaha illallah. Kalau ada yang ngundang. Tapi ya alhamdulillah memang nanti pagi, ini mah bener Ibu ya. Nanti malam saya balik ke Jakarta, kemudian lusa saya ada safari dakwah di salah satu kabupaten di Bengkulu. Jadi doain biar saya selalu sehat, panjang umur ya. Kalau dibilang lelah, ya lelah Ibu ya, tapi mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Dibilang capek, ya capek, tapi lelahnya hilang, capeknya hilang, Masya Allah. Lewat tengah, ngadep ke sana, lihat ibu-ibu, lelah saya hilang, Masya Allah. Cantik-cantik semuanya. Kerudungnya jangan GR. Baik, santai aja Ibu ya.
santai, tapi mudah-mudahan kajiannya bisa membawa manfaat. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung, Bapak Isa Latif. Hadir beliau ada? Belum ada ya? Baik. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Asy-Syifa Bu Susan. Ada beliau? Alhamdulillah sudah beberapa kali kita bertemu Ibu ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Tema kita separuh hati yang baru. Dalam ini temanya nih. Separuh hati yang baru. Emang separuhnya lagi kemana Bu? Baik, ini betul kan separuh ya? Separuh hati yang baru. Kita akan berbicara tentang hati. Hati-hati dengan hati, karena kalau kita sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Maka jangan letakkan apapun yang bersifat dunia di hati, akan sering sakit hati. Kalau sudah sakit hati, nanti bawaannya mau bunuh. Astagfirullahaladzim. Baik, kegiatan ini tidak ada unsur politik. Ibu tenang saja ya. Tidak ada unsur instansi manapun, kami ini mandiri, independen, alhamdulillah. Pak Ustadz, udah Ustadz nyalonin diri aja jadi dewan lah, jadi wakil bupati, banyak yang nawarin. Saya bilang saya nggak mau jadi pejabat mariweh, ya repot berebut nyari kursi. Berebut nyari kursi, enak jadi ustadz, kemana-mana disiapin kursi. Udah siap kursinya. Ini saya tanya, kalau kursi ini saya bawa pulang, kira-kira boleh apa enggak? Punya siapa ini? Boleh-boleh aja Bu. Karena banyak orang ketika belum jadi pejabat rajin ngamalin ayat kursi. Udah dapat kursinya lupa ayatnya. Kalau yang sudah menjadi pejabat silahkan, memang bidangnya. Yang mencalonkan diri jadi dewan silahkan, niatnya lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala mah sakit hati bener dah. Ya kita mah namanya rakyat, masyarakat, dikasih apa aja diambil, betul nggak Bu? Rezeki. Nih sebentar lagi banyak yang nyalonin jadi bupati, wakil bupati. Kita sebagai rakyat atau masyarakat dikasih sembako, ambil nggak? Bagus. Kasih sembako ambil nggak? Minyak sayur ambil nggak? Kasih duit ambil nggak? Sikat gigi? Pokoknya lillahi ta'ala. Itulah kenapa kami kesini Ibu, alhamdulillah tidak menyusahkan setiap DKM. Kami mandiri, makanya alhamdulillah konsep dakwah kami datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di. Seperti siapa? Terima kasih. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memperhatikan orang semakin tua, ketika megang seperti ini Bu, dia akan gemetar. Gemetar ya. Jangankan gelas beling, yang seperti ini saja kadang gemetar. Betul? Apalagi kalau minum. Ini saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aus. Alhamdulillah. Dia gemetar Bu. Kenapa gemetar? Cek orang Sunda apa gemetar? Hah? Ngadek-dek. Itu. Ngadek-dek. Gemetar ya. Kenapa kok ngadek-dek? Kenapa lapar? Bukan atuh Bu. Kenapa gemetar? Sengaja Allah bikin gemetar.
karena ngadek-dek, gemetar, mau bilang sama orang yang sudah semakin tua, hai kamu hambaku, kata Allah yang sudah semakin tua, jangan terlalu kencang memegang dunia, sebentar lagi akan engkau lepaskan. Jangan terlalu terikat dengan dunia, banyak-banyaklah berbagi, karena itu bekal yang paling sejati di ukhrawi nanti. Ayah saya, orang tua saya, ini sekedar informasi punten, saya mah nggak terlalu banyak bisa Sunda karena saya asli orang Jakarta, Betawi. Ade di sini yang sekampung ama ane orang Jakarta ade? Nggak ade. Jadi entar kalau saya ngomongnya banyak pakai maafin ye. Ikhlasin ye, redoin ye, la ilaha illallah. Papa saya, Bu, umur sudah 66, enggak pernah mau ke dokter, Bu. Susah. Orang Betawi mah susah, Bu. Kalau katanya. Ibu pernah dengar istilah orang Jakarta enggak? Sengke. Tahu sengke? Teka. Apa yang dia mau harus keras kepala, cek orang Sunda. Hah? Apa? Keras kepala. Apa sih orang Sunda bilang tuh? Hah? Bedegok. Keras kepala. Tiba-tiba jalan, Bu, napasnya ngap-ngapan. Ini bahasa Betawi lagi. Apa ngap-ngapan? Ngap-ngap. Hah? Mega payut. Ya, ngap-ngapan, ngos-ngosan. Jalan. Saya curiga, saya bawa alat cek darah tuh, Bu, yang easy touch yang disuntik di sini. Saya cek gula darahnya 425. Normalnya berapa? 200. Kolesterolnya 275. Trombositnya turun 5. La ilaha illallah. Itulah manusia. Ayah saya 65, megang handphone, Bu, megang gelas udah gini. Saya mikir, kenapa kok Allah bikin ngadek-deknya, bikin gemeter. Itu nasihat dari Allah. Kalau ibu sudah tremor, gemeter pegang sesuatu, Allah mau bilang jangan terlalu kencang menggenggam dunia. Sudah saatnya engkau banyak lepaskan genggamanmu, berbagilah kebaikan terhadap siapapun. Orang semakin tua, Ibu, matanya semakin lamur. Tahu lamur? Pandangannya tidak jelas, buram, ngeblur, cek orang Sunda. Hah? Apa? Buram, ya, samar-samar. Ibu lihat tamu nanya, ini siapa? Samar-samar. Baca Quran samar-samar, betul nggak? Tapi walaupun lihat Quran samar-samar, lihat orang samar-samar, lihat duit merah samar-samar nggak? Astagfirullahaladzim. Jelas ya? Jangankan dipegang, ketahuan. Kenapa Allah bikin samar-samar? Allah mau bilang, wahai manusia, jangan engkau terlalu fokus dengan pandangan duniamu. Mata di kepala ketika ditutup dia menjadi gelap, tidak terlihat apapun. Suatu saat pun kita akan menggelapkan mata kita. Saat kapan? Saat Israel menjemput. Tubuh terbujur kaku, tidak bisa melihat. Kenapa Allah bikin pandangan kita lamur? Jangan sering-sering melihat dunia dengan mata.
Lihatlah dunia dengan mata bukan yang di kepala, tapi mata yang ada di hati. Jangan terlalu banyak emosi, jangan terlalu sering marah. Sebentar lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Betul nggak Bu? Sayangnya nggak pernah ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bisa jadi ibu-ibu di sini duluan, saya belakangan, nggak ada yang tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu duluan. Nggak ada yang tahu Bu. Ibu bisa nebak siapa di antara di sini yang meninggal duluan? Nggak ada. Ada yang sudah dirawat di rumah sakit Pak berbulan-bulan, sudah masuk ruang ICU. Dari namanya saja ICU, I aku, si lihat, you engkau ya Allah. Jadi orang kalau udah masuk ruang ICU, tanda-tanda sebentar lagi melihat Allah. Hati-hati Ibu, orang kalau sudah masuk ruang ICU selang sudah di mana-mana, betul nggak? Tapi ada orang berhari-hari di ruang ICU Pak, keluar sehat, dirawat berbulan-bulan, enggak mati, padahal anaknya udah nyatetin warisan. Ada yang enggak pakai sakit mati, betul nggak Bu? Duduk pusing mati. Cek orang kampung mah itu kena angin apa? Angin duduk, serangan jantung. Ini angin paling jahat sedunia, duduknya bikin mati. Gimana loncat coba itu angin Bu? Bersyukur ya Allah masih sehat Ibu ya. Ibu sering-seringlah bercermin di cermin sesungguhnya. Jangan banyak-banyak bercermin di kamera selfie, banyak filternya. Yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Kata orang kameranya kamera jahat. Oh saya pernah Bu di Bengkulu, ibu-ibu ngajakin selfie, lupa dimatiin filternya. Itu muka saya di handphone dia, bibirnya merah. Di atas kepala saya ada bandonya, Hello Kitty-nya 2 di atas. Aduh, iya mah Ustadz gelo atuh. Subhanallah ya. Jangan bercermin pada handphone. Sering-seringlah bercermin pada cermin sesungguhnya. Tatap dalam-dalam wajah dan mata kita masing-masing. Itu mata yang nanti akan terakhir melihat dunia entah kapan waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan mata ini melihat dan memandang suami tercinta, anak-anak yang kita sayang. Bisa jadi punten kepergian kita dari rumah tadi ke sini itu adalah langkah terakhir keluar dari rumah. Makanya jangan sombong, jangan angkuh Ibu. Punya salah ya minta maaf, jangan gengsi, minta maaf. Tidak akan pernah menjadi hina orang yang minta maaf. Orang yang minta maaf justru mulia di mata Allah. Ustadz, kalau minta maaf sama orang itu sekali cukup ya Ustadz, katanya. Datang minta maaf, kalau orang itu nggak maafin gugur kewajiban kita. Ternyata salah Ibu. Saya pernah tanya sama almarhum Syekh Ali Jaber, masih ingat? Saya ajak makan, kan beliau asli orang Arab Bu ya. Saya salah neraktir. Syekh saya traktir. Iya Pak Ustadz, saya ajak makan bubur ayam. Nyampe di tempat dia bingung, Ustadz ngajak saya makan bubur. Iya Syekh, bubur mah saya di sini doang Pak Ustadz. Makannya apa? Kepala kambing. Masya Allah. Tahu gitu saya ajak makan kepala ayam kan. Sambil makan sambil ngobrol. Syekh, kita kalau minta maaf sekali orang gak maafin cukup gak? Tidak.
Minta maaf itu wajib datang kepada orang yang kita maaf paling sedikit 3 kali. Berapa kali? Ibu ngetok pintu namu, sunnahnya berapa kali? 3. Ibu minum, sunnahnya berapa tegukan? 3. Angka 3 lagi. Suami menceraikan istri sampai talak berapa? 3. Maka ibu datang ke orang yang ibu minta maaf 3 kali. Bahkan kata Syekh Ali Jabir, Ustadz kalau punya salah minta maaf sama orang lain, datang pertama kata Rasul, tahadu tahabbu, datanglah maaf sambil nenteng-nenteng hadiah. Bawa martabak 1 dus. Assalamualaikum Bu Aji, saya punya salah minta maaf ya. Kata si Bu Aji, tiada maaf bagimu, dunia akhirat saya tidak ikhlas. Oh ya udah Bu Aji, nggak apa-apa. Ini martabak, boleh lah. Martabaknya diambil. Salah nggak dimaafin. Besok datang lagi Bu, kalau perlu bawa 3 dus martabak. Masih belum dimaafin, datang yang ketiga. Kalau perlu jangan 3 dus, gerobak-gerobaknya dorong. Kalau sudah tidak dimaafkan, baru gugur kewajiban ibu. Ibu punya salah sama tetangga, jelas ibu yang salah, tapi gengsi. Yang tahu gengsi kan bukan kita, bukan orang lain, tapi kita. Ngapain tetangga orang susah, kita kan orang kaya, ngapain minta maaf? Gengsi. Ibu mau minta maaf, tidak mau gengsi, tapi sudah minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya punya salah ya Allah, tapi saya gengsi mau minta maaf ya Allah, maafin saya ya Allah. Dimaafin nggak salahnya? Enggak. Karena secara hablum minan nas, hubungan dengan manusia, ibu harus minta maaf dulu ke orang yang ibu bikin salah, baru minta maaf sama Allah. Jujur, ibu paling sering bikin salah selama ini sama siapa? Bagus. Saya suka wanita-wanita jujur ya, yang punya suami. Yang nggak punya suami, ada di sini yang sudah tidak punya suami? Ada, alias janda? Ada? Coba yang janda angkat tangan. Ini jangan-jangan pengajian janda ini. Bu, masih hidup? Sok, perempuan itu paling gengsi minta maaf sama suami. Kok tahu Ustaz? Tahu pengalaman. Istri saya Bu, kalau punya salah minta maafnya nggak bisa langsung, muter dulu. Ngomong inilah, ngomongin mantan dulu, ngomongin kesini, baru Masya Allah 3 hari, ujung-ujungnya Alhamdulillah tetap yang salah adalah tuh, betul kan? Baru di sini ada yang ikut ngaji kuntil anak ya. Aduh Bu, ini masalah hati. Kan kita lagi ngomongin hati, separuh hati yang baru. Hati bahasa Arabnya qalbun. Masuk Indonesia jadi kalbu. Makanya Titi DJ dulu ngeluarin lagu judulnya Bahasa Kalbu. Kalbu itu dari kolbu. Kolbu itu Bu, segumpal daging yang gampang berbolak-balik. Dan hati ini menentukan bagaimana seorang hamba di mata Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, inna fil jasadi mudghah, di dalam diri seorang manusia ada segumpal daging. Ulama yang lain menerjemahkannya segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh.
Kalau yang segumpal ini benar, bersih, semua tubuh ikut benar dan bersih. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau yang segumpal ini hancur, kotor, maka semua tubuhnya ikut kotor. Jadi manusia yang menentukan adalah bagaimana hatinya. Hati-hati Bu. Apa yang bisa menghilangkan hati? Iri, dengki, dendam, kesumat. Ciri-cirinya orang iri dengki, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Harusnya kan sebaliknya. Kalau ada orang senang, ibu harus ikut senang. Kalau ada orang susah, ibu juga ikut susah. Sekarang gimana badan nggak pada sakit Bu? Asam urat sembuh, kolesterol naik. Kolesterol naik, darah tinggi, kumat. Gimana nggak banyak penyakit? Lawang tetangga ganti mobil dia ganti penyakit. Tetangga pasang AC dia yang kedinginan meriang Bu. Stres nggak begitu Bu? Hidup mah nikmatin aja. Ya Allah, udah hidup cuma sekali, isinya iri dengki. Dikit-dikit gosip, minal kepoin, wal nyinyirin, wal julitin. Ada WhatsApp di handphone kita kan? Ibu kalau buka WhatsApp ada 3 fitur. Chat, status, telepon. Betul? Jujur, yang paling ibu sering kepoin yang mana? Sama Bu. Status itu kan kalau makin banyak hijau bintik-bintik berarti makin sering update status. Betul kan? Ibu masih berteman, masih save kontak. Kan kalau nggak di save nggak ketahuan kalau dia memperbaharui status ya. Ibu lagi berantem sama bestie, tapi kontaknya masih disimpan, nggak diblokir, supaya ibu bisa ngepoin. Itu temennya habis update status, banyak titik-titik. Ibu penasaran, dibuka, ketahuan gue buka. Nggak dibuka, pala pusing, badan meriang. Bukalah buka, jebret. Bestinya lagi jalan-jalan ke Inggris. Itu langsung tek kebuka foto-foto dia. Enak nggak hidup begitu Bu? Yang enak ada orang besti ibu update status, tek jalan-jalan ke Inggris, kan bisa dikomen statusnya ya. Ibu komen japri, alhamdulillah Cin. Kan gitu kalau ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya Cin. Salam buat keluarga, sehat selalu, ikut bahagia. Dahsyat. Ibu kalau ngedoain orang lain, doanya kembali untuk diri sendiri. Ibu nyumpahin orang lain, sumpahnya kembali untuk diri sendiri. Obat hati mah gampang, istighfar. Coba astagfirullah rabbal baraya minal. Sekali lagi astagfirullah rabbal astagfirullah minal. Istighfar. Yang kedua, kalau hati separuhnya mau menjadi baru, bergaulah dengan Al-Quran. Dengan apa Bu? Kan ada doanya selalu kita baca habis baca Al-Quran ya. Allahumma rahamna bil. Lanjut, waj'alhu lana imama wa nura wa huda
Oke, stop. Aduh, udah mau ngegas aja lagi nih. Ini kalau ibu sampai akhir kelar maghrib kita nih, Bu. Al-Quran, Bu, bagaimana cara bergaul dengan Al-Quran? Ini obat hati. Tadi istighfar. Bagaimana cara bergaul dengan Al-Quran? Satu, muliakan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran di bawah, ibu pindahkan ke atas. Lihat orang dulu sangat memuliakan Al-Quran, hidupnya berkah. Contoh ini Al-Quran ya. Udah kakek nenek kita kan kalau misalnya mau baca Quran gak langsung baca. Satu, ke dahi. Dua, dicium. Kadang taruh di atas kepala, di dekapnya, di depan dada. Ibu jujur sama saya, jangan ada dusta antara kita. Sekarang, hari ini, minggu ini, bulan ini, ibu lebih sering mana? Sering baca Al-Quran apa baca handphone? Mantap. Ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Keren. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, jujur balik lagi nggak? Ibu ngaji ke sini yang ketinggalan handphone, balik lagi? Pasti. Padahal yang nanti nolong di kuburan siapa? Al-Quran. Jadi muliakan, Bu. Walaupun nggak baca Al-Quran, minimal ibu bawa Al-Quran. Ustadz, Al-Quran kalau dari handphone bagaimana? Tetap beda. La yamassuhu illal mutahharun. Ibu baca Al-Quran dari handphone, harus wudu nggak? Nggak ada megang handphone harus wudu. Sekarang ibu baca Al-Quran dari mushafnya, Qurannya harus wudu. Beda, adabnya beda, Bu. Ibu kalau baca Al-Quran ambil wudu, pakai mukena, betul nggak? Al-Qurannya bagus, buka lekar, itu adab, tetap beda, Bu. Muliakan Al-Quran, itu yang pertama. Minimal di tas ada Al-Quran kecil, enggak dibaca nggak apa-apa. Al-Quran itu hebat. Jangankan ibu buka, kita pegang saja berkah, Bu. Masya Allah. Apalagi ibu bawa, taruh di mobil, ada di rumah. Sekarang kalau mau jujur, lebih banyak TV daripada Al-Quran di rumah kita. Betul nggak? Ruang tamu TV, kamar anak TV, kamar orang tua TV, dapur TV, kamar mandi TV. Ini rumah apa toko TV? Tapi Al-Quran, Allah, 3 turunan nggak ganti-ganti. Lihat ya, Bu. Nanti setelah memuliakan, ibu baca. Orang dekat sama Al-Quran berkah. Makanya orang dulu, kakek nenek kita jarang sakit berobat ke dokter, jarang. Contoh, ibu tahu cekukan nggak? Cek orang Sunda Pak. Sisi duun. Ngomongnya gitu, sisi duun. Cekukan. Ibu masih ingat? Nggak tahu sama nggak obatnya? Kalau orang cekukan, obatnya apa zaman dulu? Ayo. Samak. Ujung tikar tempel di mana? Sama udah. Sisi duun, betul kan? Sembuh nggak? Sembuh. Bu, dokter spesialis mana yang bisa buktiin apa hubungan antara cekukan sama ujung samak? Coba. Tapi sembuh. Kenapa? Yang ngedoain nenek kita. Nenek kita sering baca Al-Fatihah, hatinya bersih. Nggak ada zaman dulu update status di Facebook. Hatinya bersih, suci. Dia berdoa, orang yang hatinya bersih diijabah. Itu bukan jampe-jampe, itu malah lagi baca sholawat. Allahumma sholli ala, baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tuh. Sembuh. Masya Allah. Masih ada nggak yang seperti itu sekarang? Ada. Udah susah, Bu. Dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter. Cekukan. Oke. Ibu, ada penyakit kalau di orang Jakarta, ya, bisulan. Apa orang Sunda bilang? Bisul.
Ibu tahu? Sok, siapa yang tahu obat zaman dulu nenek-nenek obat mujarab bisulan apa? Patok ayam. Betul. Tapi ada yang paling mujarab. Kentang bisa. Ada yang paling mujarab apa? Apa? Upil. Apa cek orang Sunda? Korong. Loh, Ustadz, yang bener Bu. Saya di pesantren bisulan. Ya, ini mah di Jakarta. Mungkin kalau di sini dipatok ayam. Cuman saya kebayang itu udah bisulan dipatok ayam, ya Allah, sian amat ya. Saya bisulan Bu, kata nenek saya waktu di pesantren pulang ke rumah, ke dokter sakit. Ibu tahu, udah nggak usah ke dokter. Saya masih kecil, kelas 1 sanawiyah. Buka celana, nungging. Tahu nungging Bu? Apa kata orang Sunda nungging? Nah itulah kira-kira. Nungging, ya Allah, dia di pojok lemari Bu. Sedang mencari kualitas terbaik. Obat paling mujarab. Ibu tahu ketika udah dapat dia taruh di mana? Di mata bisul. 5 menit ya Allah pecah. Apa hubungan antara korong coba sama bisul? Kan gak nyambung. Itulah Al-Quran, itulah sholawat. Oke. Ada anak kecil udah mulai besar tapi masih pipis di kasur. Orang Jakarta bilangnya ngompol, orang sini bilangnya sama. Ingat nggak obat ngompol paling mujarab apa? Capung. Cek orang Sunda apa? Papatong. Oh, itu karena laki-laki jantan. Kalau perempuan mamatong. Orang Betawi otong katanya. Ya Allah, obatnya capung Bu. Ini sepakat, ini obat nasional. Zaman itu ibu ingat nggak papatong kasihan nasibnya. Nggak boleh ada papatong bengong. Tangkap. Disuruh ngapain itu papatong? Ngisep apa? Udel. Bodong. Mending udelnya bagus. Ya Allah, itu udel udah kayak barongsai. Disuruh ngisep, sembuh nggak? Dokter spesialis mana yang bisa membuktikan apa hubungan antara ngompol sama papatong? Nggak ada Bu. Hebat tuh, berkah lo Al-Quran. Masya Allah, jangan coba-coba zaman sekarang. Ibu anak masih ngompol pakai papatong suruh ngisep udel, saya jamin papatongnya pingsan itu Bu. Inilah Al-Quran. Ibu ada masalah, ibu pusing, nggak usah baca Al-Quran dulu kalau masih berat. Taruh Al-Quran di sini. Taruh Al-Quran di sini, buktikan. Ibu dalam keadaan berwudu, buktikan. Apalagi kalau ibu meluk Al-Quran di 1/3 malam. Dalam tahajud, di atas sejadah, dengan tetesan air mata. Curhat, mana tahu ibu disakiti suami, dihianati suami. Ya Allah, curhat sama Allah. Suami saya ya Allah 2 puasa 2 lebaran gak pulang-pulang ya Allah. Siapa namanya? Itu Bang Toib ya Allah. Cerita ibu, Al-Quran udah. Minimal ada Al-Quran di tas, di mobil. Ibu orang lagi sakit di ruang ICU. Pasti yang dia minta ditaruh di sampingnya apa? Ada orang di ICU, tolong ya itu jam tangan saya taruh di sebelah. Nggak ada.
Itu tolong ya, jas saya yang mahal puluhan juta taruh. Enggak, yang dia cari apa? Al-Quran. Ya Allah, mana Al-Quran? Orang kalau udah sakit baru nyariin Al-Quran. Kenapa kita yang masih sehat tidak dekat dengan Al-Quran? Jadi saya mau pesen ibu yang punya banyak masalah, yang bingung, kalau belum bisa banyak baca Al-Quran, belum bisa menghafal Al-Quran, berapa juz Al-Quran? 30 juz. Dan ibu-ibu yang hadir di sini sudah hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30 juga surat favoritnya 3 kul. Kulhu, kul auzu birabbil falak, kul auzu birabbin nas. Hayo we muter-muter itu. Sekalinya baca Al-Kafirun gak nemu-nemu ujungnya. Wala antum abiduna ma'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Baca inna atau inna lupa inna kata anaknya innalillahi. Kalau ibu belum bisa hafal, dah jangankan ngapalin Quran, umur segini bu, nama cucu aja udah lupa. Betul nggak? Ustadz, bisa nggak saya nggak baca Quran? Tetap baca Quran dapat pahala, tapi saya agak repot Ustadz, paling 1-2 ayat sudah, tapi saya nggak bisa ngafal Quran. Ada amalan yang sama dengan menghafal Al-Quran di umur ibu yang sudah semakin tua, sudah susah menghafal. Ada apa? Sedekah Al-Quran. Ibu ada rezeki 500.000, 1 juta, ya ke toko buku beli Al-Quran, taruh di masjid. Nah seperti itu, taruh di pesan. Kalau mau lebih dibaca di mana? Di pesantren, di sekolah, titip 5. Ibu tulis Al-Quran, buka setiap Al-Quran ibu tulis nama almarhum yang mau ibu kirimkan, hadiah buat orang tua. Misal contoh kakek saya Haji Mawardi bin Haji Zainal Abidin almarhum. Setiap dibaca Al-Quran itu, maka insya Allah pahalanya untuk siapa? Untuk almarhum. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini hebat ya. Mumpung kita masih hidup, maka dekatlah dengan Al-Quran. Baik, apa obat hati berikutnya? Tadi yang pertama apa sebelum baca Al-Quran bu? Istighfar. Yang kedua akrab dengan Yang ketiga tidak lain adalah sedekah. Sedekah itu melembutkan hati. Ibu kalau nyenengin orang dengan sedekah pasti didoain sama orang lain. Betul nggak? Ibu disenengin sama suami, pulang dari sini tiba-tiba suami ngasih uang, jebret 15 juta. Walaupun cuma mimpi. Seneng apa enggak? Ibu seneng dikasih uang sama suami, disenengin suami. Itu suami ibu sumpahin apa ibu doain? Belum pernah ada suami ngasih uang ke istri disumpahin sama istrinya. Mudah-mudahan ayah serangan jantungnya ya. Jangan ya, pasti didoain. Itulah kalau kita sedekah sama orang lain, kita didoain banyak orang. Semakin banyak doa, bisa jadi semakin banyak peluang doa diijabah oleh Allah. Jangan pede dengan doa sendiri. Bisa jadi dari sekian banyak yang hadir di sini, doa saya yang paling ditolak oleh Allah. Kenapa? Pinter ngomong doang, nggak bisa ngelakuin. Tuh. Jadi kalau ibu ngasih tukang parkir, ternyata tukang parkir itu rajin duha, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, casingnya doang seperti itu, compang camping. Tapi ternyata ini kekasih Allah. Kita kasih sedekah, dia berdoa, diijabah oleh Allah. Ibu pasti pernah ngalamin kejadian yang di luar logika ya. Saya pernah bu, bukan kecelakaan. Saya bawa mobil hujan gede itu tahun 2008. Saya bawa Avanza waktu itu di jalan tol Jakarta dari Priuk mau ke Bekasi. Itu jalan besar bu. Tiba-tiba karena ada rem mendadak di depan, saya ngerem bu. Mobil saya melintir. Tahu melintir ya? Apa ceng orang Sunda nih? Selip. Tiba-tiba bunyi cuger. Dalam hati saya,
ini hancur bemper saya nih. Saya melipir karena teman saya sampai kepentok darinya Bu, sampai ke depan. Ya Allah, itu yang di depan Bu, hancur, belakang saya hancur, mobil saya, loh, bemper depan aman, belakang aman, tuh bunyi apa tadi? Saya sampai bingung Bu, percaya nggak percaya? Saya baru ingat, bisa jadi itu hadiah dari Allah karena kita pernah sedekah beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu mungkin saya sedekah, hadiahnya ditahan sama Allah. Allah paling tahu kapan Allah kasih hadiahnya untuk kita. Bisa jadi kalau Allah kasih hadiahnya saat itu juga, kecelakaan saya di situ jebret terbalik, tapi Allah tahan hadiahnya. Oh, ini saat yang tepat, sedekahnya dikasih dalam bentuk hadiah, selamat, tidak terjadi apapun. Jadi kebaikan ibu gak akan pernah tertukar Bu. Bisa jadi sehatnya ibu sekarang di saat yang lain sakit, atau ketika COVID banyak yang meninggal tapi ibu sehat. Bisa jadi bukan karena tubuh ibu, tapi ibu pernah sedekah beberapa tahun yang lalu, didoakan oleh orang lain, diijabah oleh Allah, Allah kasih hadiah ke ibu saat itu di saat yang tepat. Amin ya robbal. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.